Halo Sobat Konservasi, selamat datang di Bincang Hutan Tropis TFCA Sumatera. Kali ini kita kedatangan seorang tamu, Mbak Fardila Astari. Selamat datang Mbak Dila. Terima kasih Pak Sam sudah diundang di acara Bincang Hutan Tropis. Bincang Hutan Tropis. Kali ini di episode yang sangat cantik ini. Episodenya sangat cantik karena tamunya juga cantik. Kita akan bicara masalah komunikasi yang efektif nih, Mbak. Jadi bagaimana kita mengharus utamakan keanekaragaman hayati melalui effective communication katanya. Tapi sebelum itu tolong dong Mbak, latar belakang Mbak Dila dulu alumni mana, terus kemudian kurikulum vitae gitu. Kurikulum vitae, oke. Saat ini saya bekerja di Raja Wali Foundation, Pak. Sebelumnya kan juga saya bekerja di Yayasan Keanekaragaman Hayati di KHT juga bersama Pak Sam. Siap. Kemudian juga saya sekarang voluntary juga di Gerakan Pakai Masker. Kemudian saya aktif di Perhumas juga, Perhumas Indonesia. Humas itu Persatuan Humas. Indonesia, Hubungan ya. Masyarakat. Ya. Terus juga saya sekarang lagi ambil sertifikasi di Inggris untuk monitoring dan evaluasi untuk komunikasi, terutama untuk PR gitu. Jadi gimana caranya supaya di kemudian hari semua komunikasi yang kita lakukan itu bisa diukur keefektivitasannya, dan juga bisa dilihat juga apakah pesan yang sudah diterima oleh stakeholders kita ini dikomentarin apa sih gitu kan, direspon apa sih gitu. Jadi itu diukur semuanya. Baik, termasuk impactnya juga gitu. Keren itu. Jadi Sobat Konservasi, kita hari ini kedatangan tamu yang tepat. Jadi bagaimana kita nanti mengkomunikasikan program-program kita ya kepada seluruh stakeholders, kepada masyarakat, kepada pemerintah, kepada pihak-pihak lain seperti itu. Tapi bagaimana komunikasi yang efektif itu bisa berjalan agar program kita juga diketahui orang, kemudian bagaimana kita menyampaikan keberhasilan yang baik gitu. Gimana Mbak Dila pendapat yang mengenai? Iya, secara teoritikal memang sih Pak Sam, selalu kalau berbicara soal komunikasi itu orang selalu melihat di bagian tengahnya aja gitu ya, bagian gimana ngebangun strategi komunikasi ya, terus bagian tengahnya gimana bikin activity gitu kan ya, sesuai dengan target audiensnya gitu. Tapi ada hal yang mereka lupa sebenarnya Pak Sam. Jadi mereka tuh lupa bahwa di bagian awal kita punya riset yang harus kita lakukan. Nah banyak PR-PR itu nggak pernah dikerjain yang di awal gitu kan, yang di awal nggak pernah dikerjain, dan yang di akhir juga kadang-kadang dikerjain, kadang-kadang enggak, tergantung dari nanti permintaan donornya misalkan ya, untuk bikin monitoring dan evaluasi. Tapi baseline-nya nggak ada, jadi membandingkan antara capaian awal dan akhirnya itu kurang spesifik gitu kan ya. Nah jadi yang dari awal memang secara teoretikal itu risetnya dulu dikerjain dari awal. Kemudian juga sudah setting up dari awal target audience kita itu mau apa, dan kampanye yang kita mau lakukan ini kampanye apa gitu. Apakah kampanye komunikasi untuk sesuatu, misalkan konservasi, misalkan menanam pohon misalkan gitu ya, atau kita mau advokasi misalkan gitu ya, atau kita mau memberikan informasi tentang capaian-capaian kita gitu kan. Nah itu dari awal tuh mesti harus kita set dari awal. Jadi kita tuh udah dari awal tuh sudah punya dream komunikasi yang kita mau lakukan ini apa gitu. Kemudian targetnya siapa, dan
objektif komunikasinya ini biasanya juga sering kita lalai dengan objektif komunikasi, karena objektif komunikasi yang kita buat itu ternyata kalau yang kemarin saya pelajari, dan saya juga jadi punya banyak pengalaman juga dari kemarin saya belajar ini. Ternyata objektif komunikasi itu selalu dibuatnya itu sangat general dan sangat abu-abu, nggak ada numbersnya, nggak ada time-nya gitu, jadi nggak smart katanya. Jadi kalau smart itu kan harus terukur ya, harus terukur, time-nya juga harus ada dan sebagainya. Nah ini kadang-kadang kita buat juga nggak pernah membuat objektif komunikasi yang baik. Jadi kemarin saya juga belajar Pak, ternyata saya harus juga membuat strategi objektif pesan tuh yang smart gitu. Jadi ada dua hal tadi saya lihat, saya catat itu. Satu, target konservasi, yang kedua tujuan komunikasi itu mau ngapain. Iya, betul, mau ngapain. Sehingga betul, jadi kita kan banyak sebetulnya target-target konservasi atau target-target komunikasi itu ya. Misalnya kita mau mengkomunikasikan kepada siapa, iya, betul, Pak. Apakah kepada masyarakat, apakah kepada pemerintah, kepada pihak swasta, kayak gitu. Itu kan beda-beda ya. Betul. Mungkin bisa sedikit dielaborasi Bu, dari tadi Mbak Dila bilang ada di awal yang sering dilupakan, kemudian kita hanya di tengahnya dan di akhirnya juga dilupakan gitu. Itu bisa sedikit didetailkan tadi. Iya. Riset-riset seperti apa di awal itu yang harus kita lakukan, kita setting tujuan, kita mau ngapain dan sebagainya, itu kan yang harus di awal itu gitu ya. Terus kemudian yang di akhir tadi itu apa yang harus kita lakukan ya, gitu. Iya. Baik, kalau di awal Pak, sepertinya kalau teman-teman di komunikasi udah sangat paham sekali kalau namanya riset itu pasti bicara soal persepsi, itu kan ya, persepsi tentang program yang akan kita jalankan. Kemudian juga yang kedua, kemudian bicara soal harapan dari stakeholder ini apa sih sebenarnya terhadap program kita. Kemudian juga bicara soal media behavior. Jadi mereka ini media behaviornya apa aja? Karena kan ketika kita nyampein pesan nanti, gitu, kita harus bisa menyampaikannya dengan sesuai dengan media behaviornya mereka ya Pak. Nah kadang-kadang kalau kita ngomongin ya di teman-teman, misalkan kita mau ngomong sama pemerintah nih gitu ya. Padahal pemerintahnya udah bisa sering kita temuin gitu kan ya, dengan berbagai macam meeting dan sebagainya. Tapi kita masih aja pakai media gitu kan ya. Sebenarnya kayak misalkan media online dan sebagainya gitu untuk ngomong sama pemerintah. Nah, nggak nyambung ya? Bukan nggak nyambung sih Pak, bisa sebenarnya nyambung aja gitu kan. Tapi kenapa harus pakai media? Kata sementara kita masih bisa face to face dengan terlalu mereka. Lama ya? Terlalu lama, jadi terlalu berliku lah jalannya gitu. Jadi kalau memang kita masih bisa bicara dengan pemerintah, bisa ngobrol, bisa face to face meeting, kemudian bisa diskusi, ya nggak perlu pakai media sebenarnya untuk menyampaikan dirinya kita. Jadi ngapain berlama-lama kalau bisa cepat ya? Betul gitu. Jadi ya itu media itu kan ibaratnya kita gunakan kalau memang kita mau menyampaikan sesuatu kepada si yang kita mau sampaikan ini jauh gitu kan ya, jauh, atau dia juga nggak mau dengar kita misalkan gitu. Nah itu kita baru menggunakan media gitu. Medianya bisa pakai media online, media cetak, TV dan sebagainya. Tapi kalau kita masih bisa ketemu, masih bisa ngobrol kayak saya sama Pak Sam kayak begini nih hari ini gitu kan ya, ngapain saya harus ngobrol pakai, let's say, aduh saya mau pakai majalah Femina deh mau ngobrol sama Pak Sam gitu kan, soal konservasi, ya enggak kayak gitu kali ya Pak ya. Jadi kita ngobrol langsung. Mungkin biar tercatat hitam putihnya gitu, agar ada dokumennya kan. Harus ya Pak. Nah itu makanya perlu atau enggak? Kalau itu mungkin bisanya pakai dokumen capaian ya Pak ya. Kalau misalkan dokumen proses untuk ngobrol, untuk komunikasi ya kayaknya nggak perlu gitu kan. Kayak kita mau menyampaikan bahwa sesuatu hal ini penting gitu untuk pemerintah pikirkan gitu. Kalau kita masih bisa ketemu sama pemerintah, ngobrol sama mereka, kemudian masih bisa diskusi dan ada solusinya dan sebagainya, ya kita nggak perlu ngobrol sama kayak
sama media, kemudian media mencatat bahwa kita sudah istilah organisasi ini sudah melakukan diskusi pembicaraan dengan dan sebagainya. Nah kita tuh nggak tahu juga dengan kita masukkan ke media, kira-kira mitra kita tuh senang apa enggak sih gitu kan. Jangan-jangan dia nggak suka gitu di blow up ke media gitu kan ya, sementara kita mau blow up-nya gitu kan. Jadi kita juga harus pakai perasaan lah, jadi emosional dan fungsional di dalam komunikasi itu penting banget Pak gitu. Jadi makanya itu kenapa kita hasil riset kita itu harus dilakukan Pak PR-nya, supaya kita tahu harapan dari setiap stakeholdersnya kita gitu, terutama stakeholder yang berhubungan dengan pekerjaan kita kayak pemerintah terkait, kemudian mitra-mitra kita di lapangan gitu, kira-kira mereka suka nggak sih kalau kita giniin atau kita gituin gitu. Masyarakat umum juga. Iya, masyarakat umum. Nah kalau masyarakat umum kan kita bicaranya misalkan bentuknya bukan capaian ya Pak ya. Kadang-kadang mereka akan tanya, kenapa kita harus peduli dengan capaian Anda gitu kan ya. Betul. Karena apa? Karena buat mereka capaian kita itu satu hal yang tidak penting gitu kan ya. Yang mungkin yang capaian kita yang orang yang perlu tahu capaian kita adalah donor kita misalkan gitu kan ya, pemerintah gitu. Tapi kalau masyarakat, kalau saya lihatnya membangun engagement sih Pak, lebih kepada membangun engagement kayak misalkan kampanye-kampanye mengajak mereka untuk peduli terhadap lingkungan, kayak misalkan menanam pohon misalkan gitu kan. Jadi mengajak mereka untuk bersama-sama menggalang dukungan. Yes, gitu betul ya. Pak, menggalang dukungannya itu lewat activity-activity yang istilahnya bisa membangun engagement, membangun istilahnya tuh activity bersama lah dengan masyarakat gitu, sehingga reputasi dan brand name organisasinya bisa tercapai gitu sih Pak, hal dari itu. Dan itu kan sering sebenarnya kita ingin mengajak seseorang atau kita ingin mengajak masyarakat untuk tadi istilah Mbak Dila itu engage gitu ya. Tapi caranya itu kan sering tidak nyambung sehingga siapa yang diajak itu nggak tahu gitu sebenarnya ini orang maunya apa gitu. Iya betul. Gitu. Itu gimana nih Pak? Iya. Nah ini Pak, itu lagi kekuatannya adalah kekuatan dari riset lagi Pak. Yang kalau diajak ibu-ibu misalkan untuk nanam pohon biasa mungkin nggak nyambung ya Pak. Tapi coba kalau sekarang ibu-ibu diajak nanam pohon, misalkan pohon yang benar-benar berguna untuk kehidupan sehari-hari mereka. Kayak misalkan cabai, hidroponik dan sebagainya. Itu kan sebenarnya bagian dari proses edukasi juga kepada mereka bahwa tanaman itu banyak hal-hal yang penting misalkan gitu kan, menanam itu penting gitu kan ya. Itu satu langkah sebenarnya untuk menyadarkan mereka mencintai lingkungan Pak gitu kan. Nah itu untuk yang ibu-ibu. Nanti beda lagi kalau misalkan kita bicara misalkan ke bapak-bapak, mungkin bapak-bapak lebih suka tanaman-tanaman yang lebih besar ya Pak ya, kayak misalkan tanaman pisang gitu kan, atau bunga-bunga gitu kan ya, yang mungkin bapak-bapaknya agak sedikit melankolik gitu ya Pak ya, jadi mereka tanam bunga aja nggak apa-apa juga gitu. Kemudian juga kalau kita ngobrol misalkan dengan anak-anak muda misalkan gitu kan. Nah mungkin kalau anak-anak muda lebih fleksibel Pak gitu, mereka bisa diajak juga ikut serta misalkan melakukan penghijauan dan sebagainya. Kan kita punya biodiversity warriors kan ya Pak. Nah itu sebenarnya aset buat ke hati, itu adalah aset yang bisa kita gunakan bagaimana caranya mengajak semua anak-anak muda di Indonesia gitu kan ya, untuk bisa bergabung untuk melestarikan lingkungan. Contohnya nih Pak, Biodiversity Warriors bisa kerja bareng misalkan dengan teman-teman di rumah millennials gitu ya. Ini ada nanti mungkin saya bisa sebutin Mas Taufan Akbari nih, salah satu foundersnya dari rumah millennials. Nah bisa ngajakin tuh Pak. Nah kita kan sekarang kerja dunia ini sekarang sedang senang berkolaborasi ya Pak ya, antara satu dengan yang lain. Nah kolaps inilah yang sebenarnya yang perlu dibanyakin, kayak misalkan nanti Biodiversity Warriors kerja bareng sama rumah millennials atau sama pramuka misalkan Pak. Itu bisa kan? Sama dengan koordinasi nggak ya? Ya koordinasi itu adalah ketika ini sudah menjadi sebuah activity, disitulah ada koordinasi Pak. Nah kemudian juga bisa kerja bareng sama misalkan komunitas-komunitas, banyak banget Pak komunitas-komunitas yang
yang tadinya tidak sama sekali pernah tersentuh dengan aspek-aspek yang namanya lingkungan misalkan Pak, gitu. Karena kan target audiens kita jangan lagi orang-orang lingkungan lagi ya Pak. Kalau orang-orang lingkungan diajakin nanam pohon ya udah biasa gitu kan. Jangan 4L ya. Lagi benar. Jadi kita harus ngajakin orang-orang yang memang jarang-jarang untuk concern terhadap masalah lingkungan gitu kan. Iya, padahal mereka sebenarnya sangat concern, cuman ya itu tadi caranya masih gimana saya bisa engage di situ ya. Iya betul Pak, betul. Jadi kita yang harus menyediakan ruang, menyediakan activity untuk kerja bareng gitu kan ya. Gimana caranya bisa mengajak mereka ikut serta dalam aktivitas kita. Kemudian juga mereka kan juga networkingnya keren banget ya Pak, banyak banget nih anak-anak muda ini ya, karena komunitas-komunitasnya juga sekarang lagi berkembang, ada komunitas sepeda dan sebagainya. Nah itu komunitas sepeda kan keren banget, komunitas sepeda, komunitas lari misalkan. Nah komunitas sepeda nanti kita bisa ajak misalkan salah satu cara untuk mencintai lingkungan misalkan bersepeda di sekeliling hutan kota misalkan kayak gitu ya Pak, ke Bogor dan sebagainya gitu kan, dengan mereka menyadari bahwa ternyata mereka jalan di hutan kota, kemudian mereka menghirup udara atau oksigen yang baik gitu kan ya. Mereka dengan begitu mereka punya kesadaran bahwa ternyata kita harus mencintai lingkungan kita gitu, dan kita harus melestarikan pohon-pohon yang ada gitu, karena itu adalah sumber oksigen yang baik dan sebagainya. Nah itu udah satu step naik gitu. Jadi kita jangan berharap bahwa ketika memberikan awareness udah langsung orang behaviornya berubah. Nggak bisa gitu ya, nggak bisa instan. Iya nggak bisa instan. Jadi harus ada step-stepnya. Yang paling gampang itu sebenarnya mereka menyadari dulu manfaatnya, what is in it for me gitu ya Pak ya. Jadi apa sih istilahnya tuh keuntungannya buat saya ini kalau saya mencintai lingkungan. Ya kalau misalkan lu nggak mencintai lingkungan, sekarang ibaratkan gini, pohonnya nggak ada semua, sekarang tutup mata terus pejat hidung lo gini, gitu. Gak bisa napas. Gak bisa napas, ya kan? Nah itu kalau kamu nggak ada pohon, ya kamu nggak bisa hidup udara yang baik, napas juga nggak bisa, gitu kan ya. Nah itu salah satu cara sebenarnya membuat mereka sadar dulu. Setelah sadar mereka baru, ayo yuk kita sama-sama yuk, kalau gitu nanti kapan-kapan kita nanam bareng di satu tempat sebagainya gitu. Nah itu jadi, mungkin bisa bertahap-tahap gitu ya. Betul Pak, namanya komunikasi itu emang nggak bisa kayak cabe gitu ya, dimakan terus udah gitu pedas. harus bertahap. Jadi yang penting membuat mereka sadar dulu, baru kita ajak untuk melakukan atau bersama-sama kita untuk melakukan sesuatu yang lebih meaningful untuk lingkungan dan sebagainya. Dan outcomes-nya dari komunikasi juga harus jelas ya Pak. Maksudnya yang kita harapkan dari setiap komunikasi yang kita lakukan, dari setiap activity yang kita lakukan, ini outcome-nya apa? Apakah nanti mau perubahan perilaku kah? Apakah nanti pemahaman mereka meningkatkah gitu kan ya. Nah, ini kita harus membuat target kita tuh clear, nggak bisa cuman yang ya udah aktivitinya udah dijalankan gitu, cek gitu kan ya. Terus hasilnya apa? Ya mereka udah paham kok, cek gitu kan. Tapi ngukur mereka pahamnya itu pakai apa gitu kan. Nah itu lagi riset di awal dan riset di akhir gitu, jangan sampai dilupain gitu Pak ceritanya. Memang mahal sih katanya, aduh kan riset itu mahal dan sebagainya. Ya memang gitu, tapi ya gimana kalau mau hasilnya bagus, before afternya kelihatan ya harus dijalani. Nambah biaya sedikit tapi menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik. Betul banget gitu, Pak. Ya? Ini ibaratnya kalau nurunin berat badan ya Pak. Itu untuk ibu-ibu. Iya di awal kan kita nimbang dulu Pak, berapa berat badan kita. Kemudian goalsnya kita pengen apa nih Pak gitu kan. Goalsnya saya pengen nurunin berat badan 5 kilo atau 20 kilo dalam 6 bulan. Nah itu adalah setting objektif yang smart Pak. Terukur ya? Terukur. Kenapa? Karena kita sudah lihat bahwa pengen 6 bulan 20 kilo gitu. Nah barulah nanti kita buat activity-nya apa sih gitu.
proses untuk penurunan itu. Nah, aktivitinya misalkan olahraga, jaga makan dan lain sebagainya tuh ya. Kemudian setiap hari tuh dibilang olahraganya tuh sehari 2 kali, misalkan jaga makannya nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini gitu kan ya. Nah itu udah mulai set activity tuh Pak. Nah nanti tinggal dilihat nih gitu dari outtakes-nya. Kalau di komunikasi ada outtakes-nya. Komentar orang tuh dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu apa sih gitu. Oh ternyata kamu lebih kurus, lebih cantik. Nah itu udah masuk di outtakes. Outcome-nya nanti kelihatan lagi dari outcome-nya itu. Ternyata ditimbang lagi ternyata udah turun. Misalkan turunnya mungkin nggak sampai 20 kilo tapi mungkin 18 kilo. Nah kita bisa lebih sehat misalkan. Nah gitu sih Pak, itu juga komunikasi juga begitu. Oke, jadi yang penting riset dulu, kemudian bagaimana. Tapi tadi yang mengenai di akhir itu tadi mengenai evaluasi terus kayak gitu-gitu, itu ada detailnya seperti apa? Evaluasi itu kan beranjaknya dari sebetulnya dari objektif komunikasi kita Pak. Jadi objektif komunikasi kita ini sebenarnya apa gitu. Nah dari objektif komunikasi kita, kemudian kita lihat, kita evaluasi nih Pak dari sisi before and afternya apa, kemudian dari sisi keberhasilannya kita, numbers keberhasilannya kita tuh diukur dari output, outtakes dan outcome. Kalau di komunikasi ada namanya itu Pak. Dari output itu misalkan nih kalau kita melakukan penyebaran rilis gitu kan ya Pak ya, itu kira-kira berapa media yang publish misalkan, medianya benar-benar media yang kita inginkan atau tidak, kemudian juga reach-nya berapa, kemudian opportunity to see-nya tuh berapa misalkan gitu kan. Itu berkaitan sama impression gitu. Kemudian juga dari sisi konten, siapa aja yang ngomong, kemudian juga di dalam medianya sendiri sebenarnya istilahnya tuh mengambil quote-quote yang mana aja gitu kan, siapa yang di-quote gitu kan. Itu dari sisi outputnya. Kalau dari sisi outtake-nya kita bisa lihat dari komentar-komentar dari teman-teman ketika melihat pemberitaan kita misalkan itu. Atau mungkin ada juga yang dikomentari oleh expert-expert lainnya. Kalau dari sisi outcome-nya kita bisa melihat dari kampanye yang kita gelontorkan di media. Ada nggak sih kira-kira orang-orang yang istilahnya join dengan program kita gitu. Nah itu adalah outcome, karena outcome itu biasanya tergantung dari objektifnya sebelumnya Pak gitu. Itu bisa buat mengukur keefektifan komunikasi bisa, kita ya? Iya, dan kita bisa bilang bahwa ini campaign kita berhasil. Terus campaign lo berhasil, apa indikator campaign lo berhasil? Loh, karena dari outputnya sekian, yang saya set sekian, keluarannya sekian, kemudian dari outtakes-nya juga semua orang tone dan sentimennya bagus kok, kemudian juga dari sisi komentar-komentarnya juga oke gitu kan ya. Kemudian dari sisi outcome-nya juga dari orang-orang yang join dengan program kita itu kita targetin 10, ternyata ada 100 gitu kan. Nah itu kan kelihatan Pak indikatornya bahwa apa yang kita lakukan berhasil. Daripada kita bikin sesuatu tiba-tiba kita berhasil, ya kenapa? Ya banyak di media. Terus kalau banyak di media kenapa gitu kan? Terus apa impactnya terhadap so what gitu kan ya? Makan bakso di pesawat, so what gitu loh. Gitu sih Pak ceritanya. Jadi ya jadi semuanya diukur. Kayak misalkan kalau ada event nih Pak, event itu kalau di output yang datang berapa? Terus apakah benar-benar target audience kita yang benar-benar datang itu yang ditargetkan gitu kan ya. Dari OTX-nya pun kita bisa ngelihat juga menurut mereka event yang kita buat ini seperti apa sih gitu. Responnya seperti apa, bagus apa enggak gitu. Kemudian apa ada masukan-masukan dan sebagainya. Kemudian dari sisi outcome-nya gitu, mereka ketika lihat event kita kira-kira tingkat pemahamannya meningkat apa enggak sih? Kemudian juga ada perubahan nggak, perubahan perilaku kah atau apakah ketika mereka datang ke event kita gitu sih Pak. Nah itu jadi setiap activity di komunikasi itu ya memang harus bisa diukur sih Pak, dan itu nanti
terintegrasi dengan impact. Impact itu biasanya nanti bicara soal misalkan donor retention, misalkan gitu kan. Donor mau lagi datang ke kita. Kemudian bicara soal donor banyak yang nanya-nanya misalkan ya, atau banyak yang join dengan kita gitu kan ya. Kemudian juga peningkatan program misalkan di organisasi gitu. Kemudian juga kita bisa bicara juga soal reputasi improvement gitu kan ya di dalam impact. Karena impact itu biasanya selalu korelasinya dengan objektifnya organisasi, Pak, objektif dan polisinya organisasi. Jadi kenapa namanya sebenarnya kalau kita bilang komunikasi itu bukan kayak semacam ya cuman mengkomunikasikan achievement aja, kemudian juga woro-woro di media aja, enggak. Orang komunikasi itu sebenarnya adalah orang-orang yang strategik, Pak. Dan mereka itu masuk di tatanan mestinya di manajemen manajemen juga ya. Kalau di Kehati itu udah bagus banget, Pak. Kita punya direktur komunikasi ya, Pak ya. Kalau di tempat lain tuh ataupun di organisasi atau perusahaan-perusahaan banyak yang menempatkan komunikasi itu di bawah misalkan corporate secretary. Kemudian menempatkan komunikasi di misalkan hanya untuk melayani media saja. Jadi dianggapnya tuh komunikasi itu hanya berhubungan dengan media saja. Padahal bukan itu ya. Padahal bukan itu, Pak. Komunikasi itu tergantung dari pimpinannya, bisa dibuat sangat strategik, tapi bisa juga dibuat ya cuman ketemu sama media aja, bikin rilis aja, kemudian disebarin rilis gitu. Iya. Kalau saya penasaran dengan pemilihan metode sebenarnya. Ada maksud saya gini, ada organisasi-organisasi yang senang memilih misalnya melalui pameran gitu ya. Ya. Padahal pameran itu kan biayanya tinggi, tapi apakah efektivitasnya itu tinggi juga gitu. Ya. Nah ini ada juga sebetulnya metode-metode yang jauh lebih efektif daripada seperti tadi di depan, bahwa ngapain kita pakai itu, padahal ngobrol aja kayak gini bisa efektif gitu. Betul. Itu gimana memilih metode yang efektif untuk menyampaikan pesan atau komunikasi kita ya gitu. Iya. Kalau yang kita bicara soal kayak pemilihan aktivitas komunikasi, baik itu misalkan nih melalui pameran, melalui apa, nah kita tuh mesti berpikiran bahwa kita ini sebenarnya organisasinya B2B, B2G atau B2C gitu. Kalau bisnis to customer misalkan ya directly mereka harus ke customer otomatis. Pameran gitu. Lebih tepat ya. Pameran lebih tepat, tapi lah mesti dilihat lagi kalau pameran itu segmentasi dari audiensnya siapa gitu. Kalau misalkan segmentasi audiensnya adalah anak-anak muda, artinya harus cari pameran-pameran yang memang berorientasi anak muda misalkan. Kalau ternyata pameran untuk anak muda bisa dilakukan hanya dengan misalkan dengan aktivitas yang misalkan hubungan dengan anak muda itu nggak harus pameran, misalkan dengan Instagram talk show misalkan itu, tapi sudah menjangkau anak muda semua, kemudian menarik buat mereka, kemudian istilahnya menghasilkan keputusan pembelian ataupun keputusan untuk join program gitu kan ya di dalam IG Live Talk Show itu gitu misalkan. Nah kenapa enggak gitu kan? Jadi memang strategi komunikasi itu memang harus dilihat dengan jeli, Pak. Maksudnya nggak hanya cuman kita main ibaratnya nembak nyamuk pakai bazooka gitu ya, Pak ya. Sebenarnya kan nggak perlu pakai bazooka, di kapok ini aja kan udah bisa ya, Pak. Dilempar pakai batu baterai. Pakai batu baterai juga bisa gitu. Jadi memang harus jeli kita, Pak, dalam menentukan strategi apa untuk mencapai maksud dari komunikasi kita. Oke, baik. Saya kira sangat menarik nih ngobrolin mengenai komunikasi. Nggak pusing kan, Pak? Sedikit pusing tapi ya makanya gini. Tadi di awal kita ngobrolin mengenai atau sudah disinggung ya sedikit mengenai koordinasi gitu ya, hubungannya antara komunikasi dan koordinasi. Kalau tadi kita bicarakan lebih banyak ke stakeholders atau pihak-pihak yang mungkin di luar kita gitu ya, hubungannya lebih banyak kita mengkomunikasikan pada mereka.
tapi kepada pihak-pihak yang mungkin sejalan dengan kita. Kita melakukan hal yang sama atau saling membantu atau apa gitu. Itu kan perlu koordinasi kayak gitu ya. Tapi komunikasi kan juga perlu dijalin antar gitu. Karena sering juga kita dengar gitu ya. Koordinasi itu bagus di ucapan, bagus di mulut, tapi di pelaksanaannya itu nol gitu. Sulit Pak. Gitu. Nah, itu gimana Mbak Dila? Iya Pak, ini sebetulnya masalah koordinasi ini adalah masalah kayaknya nggak hanya cuman di Indonesia aja ya Pak. Kayaknya koordinasi ini emang sulit di mana-mana ya, masalah koordinasi orang. Koordinasi antar negara aja kan juga bisa jadi nggak terjadi gitu kan ya. Jadi kalau saya sih simple way-nya itu kalau koordinasi itu sebetulnya ya memang harus ketemu Pak gitu, dan masing-masing itu harus menurunkan egonya Pak gitu, karena ini hubungannya manusia dengan manusia sih Pak. Kalau ada masalah di koordinasi, apakah juga ada masalah di komunikasi gitu? Bisa jadi iya dan bisa jadi juga tidak Pak. Jadi gini, kadang-kadang kalau koordinasi itu biasanya bicara juga masalah chemistry Pak. Iya. Kalau saya sama Pak Sam misalkan gitu kan. Chemistry-nya sama ya. Pokoknya udah nyambung gitu kan ya. Jadi koordinasi itu gampang Pak. Gitu kan. Saya mau minta misalkan kerjasama apa, saya nanya apa, saya nggak ada tembok gitu kan ya. Karena apa? Karena chemistry-nya terjadi Pak. Tapi kalau sudah bicara misalkan dalam hal komunikasi, ini temboknya sudah ada Pak. Kemudian juga merasa bahwa satu dan lain pihak itu merasa punya kontribusi lebih besar atau merasa punya power gitu kan ya. Nah ini biasanya akan ada tembok besar Pak di depannya gitu. Jadi keduanya bisa jadi ya komunikasinya tidak terjadi gitu. Nah agak sulitnya karena kita sudah misalkan kita sudah menurunkan temboknya, kita sudah sudah istilahnya memiliki niat baik dan sebagainya, tapi lawan kitanya misalkan belum tentu gitu kan ya. Biasanya memang ada cara-cara komunikasi yang lain Pak biasanya. Lewat pihak ketiga. Satu bisa pihak ketiga, kedua menyentuh lewat personalnya biasanya gitu. Biasanya kalau saya yang sudah Pak biasanya mungkin bisa ketemu di hal-hal yang lebih personal, misalkan ketemu dengan dengan diskusi misalkan di makan malam misalkan gitu, atau makan siang atau ngopi bareng gitu kan. Itu personal biasanya lebih turun Pak. Tapi kalau ketemu di kantor biasanya powernya itu ada Pak biasanya gitu. Tapi kalau misalkan kita ketemu di luar, ketemu di tempat ngopi atau tempat makan, biasanya kita akan lebih cair suasananya. Ya, dan itu akan sering sangat bergantung pada orangnya gitu ya. Yes, betul Pak. Biasanya tergantung dari orang, karena komunikasi itu bicara soal orang sih Pak, bukan bicara soal organisasi. Kalau kita chemistry-nya sudah dapat, maka organisasi itu hanya mengikuti Pak biasanya gitu. Dan kita akan mendapatkan segala macam informasi yang kita inginkan kalau chemistry-nya sudah bisa terjadi dan bisa membantu juga gitu. Ya, membangun chemistry itu yang ya, jadi chemistry dari awal sih Pak. Kalau kita ketemu itu betul-betul Pak, kalau kita ketemu dari awal pertama kali ya memang itu adalah sebenarnya first impression biasanya. Jadi emang kalau first impression itu memang harus harus mempesona ya Pak. Itu yang susah. Entah itu mempesona dari pembicaraan, entah itu mempesona dari apa yang istilahnya bisa dicapai gitu kan ya, yang diinginkan gitu. Biasanya begitu sih. Cuman kadang-kadang orang berbeda cara mengimpress seseorang antara orang yang satu dengan orang yang lain. Iya, itu ada caranya Pak biasanya. Itu gimana? Ketika kita mau ketemu orang, biasanya kalau saya nih pribadi, saya udah ngecek Pak dari misalkan backgroundnya, background check. Misalkan satu, saya pasti ngeliat kirim intel gitu ya? Bukan Pak,
Biasanya saya ngelihat di sosial medianya gitu kan. Kemudian juga ngelihat dari googling misalkan ya, dia tuh tergabung di mana aja. Kemudian juga lihat di Facebook Pak, mutual friend-nya siapa aja gitu. Kalau mutual friend-nya ada teman saya gitu, saya pasti nanya sama teman saya, lu kenal sama bapak ini nggak sih? Suaranya kayak gimana sih? Gitu. Terus ada ini nggak khusus nggak apa sih kalau ketemu sama dia mesti apa gitu? Oh lu ngomong aja soal golf dan apa sih? Pagi pasti seneng banget, excited banget. Oh gitu, oke. Jadi saya otomatis ketika ketemu saya ngomong-ngomong soal golf lah gitu kan. Nah si bapak itu akan senang dan merasa bahwa kita juga golfer, padahal kan sebenarnya saya bukan golfer juga. Cuma sotonya soal golfer gitu kan ya. Tapi itu adalah sebenarnya awalan yang baik untuk mengenal seorang. Kita tembak dulu sisi humanity-nya. Yes, betul Pak. Terus juga kalau misalkan ketemu sama orang tersebut ya kita bilang bahwa kita misalkan kita bisa bilang saya temennya ini atau temennya ini atau bilang oh ada salam lu dari Pak Sam. Terus saya kenal Pak Sam. Oh di mana kenal Pak Sam? Iya waktu itu langsung cair ya. Iya, itu langsung cair biasanya. Ini sebenarnya sangat penting Pak pada hubungan antara institusi ya, terutama antara institusi di mana pejabatnya itu sering-sering ganti-ganti gitu, sehingga kita selalu harus menghubungi baru lagi kayak gitu. Iya. Nah itu kan ya tadi gitu. akan menjadi sangat penting bagaimana kita mengetahui bagaimana pejabat ini gitu ya, sifatnya dan sebagainya. Nah, saya itu punya pengalaman Pak. Jadi membangun hubungan dengan teman-teman pejabat ataupun dengan teman-teman instansi ataupun organisasi, saya melihat mesti tidak ada perbedaan. Kenapa? Karena setiap orang mempunyai opportunity untuk be something. Jadi mungkin kita bisa melihat bahwa mungkin ada anak-anak yang baru masuk gitu ya. Kemudian masih junior gitu kelihatannya. Terus kita sangat baik sama mereka dan mereka kita support mereka luar biasa lah gitu ya untuk kemajuannya mereka. Gitu. Ternyata di 10 tahun atau 20 tahun kemudian mereka menjadi pejabat gitu. Dan itu mereka akan mengingat kita. Nah, jadi perlu ditanamkan dari sejak awal bahwa dengan siapapun yang memang kita harus berbuat baik Pak ya. Kenapa? Karena ya kita nggak pernah tahu dia akan menjadi apa. Siapa tahu nanti jadi bos kita. Kita nggak tahu, bisa jadi Pak gitu, atau bisa jadi dia jadi pejabat kemudian berhubungan sama kita gitu kan ya, terus berhubungan dengan bisnisnya kita dan sebagainya gitu. Betul. Jadi memang harus ditanamkan dari sejak awal sehingga ketika mereka menjadi something itu kita sudah punya good memory, good story lah sama mereka. Ya, juga membangun trust gitu ya. Betul, trust juga Pak ya. Bahwa kita berbuat sesuatu yang istilahnya baik dan selalu mengikuti aturan misalkan gitu ya Pak. Karena ya itu trust itu kan nggak bisa dalam sehari didapat Pak. Itu harus dibangun gitu. Kalau kita membangun trust itu melembagakan gitu ya. Jadi nanti antar organisasi itu sudah terjalin trust gitu. Itu gimana Pak? Ya. Trust itu kan gak hanya soal orang Pak, tapi orang yang membangun dari awal Pak biasanya. Kayak misalkan ke hati tuh trustnya memang sudah terjaga dari awal ya. Terlihatnya dari apa? Biasanya ini bicara soal governance Pak, biasanya. Jadi bicara soal financial governance, kemudian good corporate governance-nya, kayak misalkan dari sisi tata kelola, misalkan human resources, kemudian juga report keuangan, kemudian juga tata kelola untuk misalkan apalagi ya kalau bilang tata kelola tuh. Laporan-laporan ke donor dan sebagainya kan ya Pak. Nah itu kan sebenarnya dalam rangka membangun trust. Apalagi kan kalau di KHT kan sudah ISO ya Pak ya. Juga track record gitu ya. Gitu. Betul. Nah itu menurut saya itulah yang sebenarnya membangun trust. Jadi tergantung dari organisasinya Pak. Organisasi itu kan banyak hal
poin-poin bagaimana mereka membangun trust gitu. Apakah trust itu tentang produknya, apakah trust tentang organisasinya, atau trust tentang orang-orangnya. Semuanya kan biasanya dibungkus dalam good corporate governance biasanya, Pak. Gitu. Oke, kita agak sedikit melenceng dari itu gitu. Itu mengenai sharing komunikasi. Sekarang itu kan atau sharing informasi gitu, sharing informasi ini kan juga melalui komunikasi yang bagaimana kayak gitu. Itu menurut Mbak Dila gimana? Sharing komunikasi, maksudnya sharing informasi ya, informasi dan data ya Pak ya. Informasi, data, macam-macam. Ya. Kalau menurut saya tuh memang kalau di dalam organisasi sendiri harus ada ketentuan apa yang boleh di-share dan ada apa yang tidak boleh di-share gitu. Ada orang yang paham bahwa dengan sendirinya bahwa ini tidak boleh di-share dan itu tidak boleh di-share gitu kan. Tapi ada juga yang tidak paham soal itu. Artinya ya memang harus ada aturan yang baku di dalam perusahaan ataupun dalam organisasi untuk sharing informasi, itu satu. Yang kedua, kalau kita bicara soal WhatsApp group misalkan gitu. WhatsApp group tentang sharing informasi dan sebagainya. Nah, ya itu dia kan sharing is caring itu, Pak. Sebenarnya dia harus disaring gitu kan ya. Sharing is caring tapi harus disaring gitu. Otherwise kena undang-undang ITE. Gitu. Ya, betul, Pak. Nah, sebaiknya sih memang kalau kita ngomongin soal sharing ya memang harus dicek and recheck dulu. Jadi kita membiasakan check and recheck. Saya juga beberapa kali pernah Bapak mengalami misalkan sharing sesuatu ternyata salah gitu. Nah, artinya ini lucunya lagi kalau teman-teman di grup itu kalau misalkan ada yang salah itu biasanya langsung dibully itu, Pak. Misalkan ini kasih informasi yang salah nih, ini hoax dan sebagainya. Oh oke. Oh sorry gitu kan ya, ini hoax gitu. Tapi ada juga yang bilang lu nyebarin hoax ya dan sebagainya gitu. Nah itu sebenarnya dia tidak sengaja menyebarkan gitu karena dia tidak tahu. Jadi kita harus memberitahu gitu kan ya, ngasih tahu bahwa apa yang disampaikannya itu adalah kurang tepat atau disinformasi lah gitu dan sebaiknya enggak disebarkan gitu. Nah kalau terkait tentang informasi-informasi rahasia perusahaan dan sebagainya melalui WhatsApp dan sebagainya, sepertinya itu kan sudah ada aturannya Pak di organisasi. Yeah. Kalau namanya men-sharing sesuatu kepada orang lain yang istilahnya apakah itu kompetitor dan sebagainya, yaitu kategorinya adalah kategori membocorkan rahasia perusahaan kan, itu kan kenanya itu gitu. Tapi kalau bicara soal informasi saling sharing dan saling caring dan lain sebagainya ya itu masuknya ya itu Pak, sebenarnya undang-undangnya sudah ada gitu ya Pak. Tapi kan kalau di lingkungan kita sendiri kan sebenarnya yang suka sharing-sharing yang aneh-aneh dan sebagainya macamnya ya Pak ya, yang misinformasi kan banyak ya Pak ya. Betul. Apalagi yang sekarang kasus-kasus ataupun misalkan kejadian-kejadian yang sedang ada gitu, karena itu mesti emang harus dicek and recheck Pak ke lembaga yang berlaku. Nah ini kan kita di dunia konservasi ini kan sering punya informasi-informasi yang sebenarnya juga berguna buat orang lain gitu. Nah ini sering ada organisasi yang saya keep aja ini informasi buat kita agar kita sendiri yang maju gitu. Padahal itu kan sebenarnya saya nggak tahu menurut Mbak Dila benar nggak gitu, atau sebenarnya kita punya informasi bagus yang sebenarnya orang lain perlu tahu gitu. Nah ini sharing informasi kayak gini yang perlu Iya, itu tergantung niat baik ya Pak ya sebetulnya ya Pak. Itu kembali lagi pada orangnya gitu kan ya. Kalau orangnya mau share informasi dan dia punya niat baik untuk men-share ya mungkin dia akan share. Tapi kalau misalkan dia bilang ini gua aja yang maju sendiri, ngapain ngasih ke orang lain gitu ya. Ya bisa jadi kayak gitu. Jadi ini semangatnya semangat yang harus dimiliki sama teman-teman itu semangat kolaborasi sebenarnya. Sharing untuk kolaborasi itu lebih bagus kan, dibilangnya mendingan kita sama-sama bareng-bareng daripada sendirian kan, lebih kuat kan, gitu. Jadi ya
itu kembali lagi ke personalnya masing-masing sih Pak. Kalau bicara soal informasi yang berharga yang bisa di-sharing atau enggak gitu, ini apakah ini nanti buat kebutuhan organisasi atau nanti buat kebutuhan diri sendiri gitu Pak. Iya, dan untuk masyarakat luas sebetulnya, karena ini terkait dengan pembelajaran yang misalnya seseorang atau suatu organisasi menemukan satu teknologi untuk misalnya menanam singkong yang bisa 60 kg per batang itu kan gimana teknologinya ini agar bisa di-share ke teman lain dan sebagainya. Enggak macam-macam itulah. Macam itu. Sehingga ini kan sharing informasi yang sebetulnya perlu untuk menyebarluaskan pengetahuan dan sebagainya kayak gitu. Mungkin perlu dia bisa sharing kalau ada insentifnya ya Pak ya. Nah itu. Ya kan? Ya. Jadi mesti di-create memang gitu. Misalkan Bapak punya penemuan gimana caranya si singkong bisa sampai gede banget gitu kan ya. Nah bisa nggak sih sebenarnya apa yang Bapak lakukan atau Bapak teliti ini kita coba lihat apakah ini berguna untuk bisa di-share ke orang lain misalkan. Nah dari hasil knowledge-nya Bapak ini ya kita akan hargai gitu. Nah penghargaan apa sih sebenarnya kita bisa berikan sama dia gitu, insentif apa gitu Pak? Misalnya lewat pemberian hak paten gitu ya. Betul, bisa juga hak paten, kemudian juga bisa jadi dia masuk ke media juga gitu sebagai penemu metodologi ataupun penemuan inovatif tentang satu hal gitu Pak. Ya itu mungkin kita perlu kasih insentif juga sama dia, makanya dia mau share gitu Pak. Ya baik Pak. Saya kira kita udah banyak ngobrolin mengenai komunikasi gitu ya. Tapi mungkin satu hal lagi yang saya ingin ketahui dan mungkin sobat konservasi juga. Banyak sebenarnya hambatan-hambatan komunikasi yang sebenarnya baik kayak gitu ya. Bagaimana kita membuat suatu komunikasi agar semua orang itu bisa tahu apa yang kita inginkan kayak gitu ya. Model atau mode komunikasi yang seperti apa yang sebenarnya harus kita jalankan kayak gitu. Oke, pertanyaannya lumayan sulit nih Pak. Saya harus download mikir nih. Kita mau mengkomunikasikan keinginan kita kepada orang, tapi supaya orang paham apa maunya kita gitu. Betul ya, iya kayak gitu. Iya. Contohnya apa Pak? Ya, kita mau apa Pak? Banyak hambatan-hambatan yang mungkin terjadi kalau kita misalnya kita punya organisasi kita ingin minta tolong kepada organisasi lain untuk kita melakukan misalnya koordinasi untuk membuat kegiatan bersama gitu ya, tapi kita nggak punya kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang kita inginkan kepada mereka gitu ya. Misalnya ya hal-hal kayak gitu itu yang bagaimana mendeliver keinginan kita melalui komunikasi yang efektif dengan orang lain agar orang lain juga paham dan bisa bekerja sama dengan kita untuk sesuatu yang tujuannya juga sama gitu. Kalau dari saya sih Pak, sebetulnya kalau pengen misalkan kerja dengan organisasi salah satu organisasi lain, ya dari awal sih sebetulnya dilakukan ngobrol informal dulu ya Pak ya, biasanya ya. Ngobrol informal dulu tuh jauh lebih efektif daripada ngobrol langsung meeting Pak. Ini saya juga punya pengalaman nih Pak. Jadi beberapa kali saya melakukan komunikasi secara formal itu nggak pernah berhasil Pak. Jadi saya nggak pernah dapet Pak dengan komunikasi informal by email, by misalkan mengirimkan berbagai macam informasi, brosur, e-newsletter dan sebagainya. Saya juga kirim email ngajak meeting juga nggak berhasil Pak. Lalu saya ketemu sama temennya
si orang tersebut gitu. Terus saya bilang, tolong dong kenalin sama itu gitu, si A ini gitu. Saya pengen ngobrol soal satu program gitu. Oh, ya udah nanti gue set up meeting deh, ngopi bareng gitu kan ya. Oh ya udah gitu kan. Akhirnya kita ngopi bareng Pak. Terus pas ngopi bareng, saya ngobrol di sana gitu. Saya bilang saya udah kirimin email, kirimin apa nggak pernah dijawab-jawab. Dia bilang saya jarang buka email karena sering keluar, katanya gitu. Oh gitu kan. Jadi saya baru tahu kalau dia nggak pernah buka email langsung, sedangkan waktu dia buka email tuh udah kayak ada 1000 email misalkan yang itu yang dia tuh nggak bisa ngelihat semua gitu. Jadi dia cuma lihat yang penting-pentingnya aja. Jadi saya dianggapnya prioritas kesekian lah gitu. Karena itu email jualan gitu kan. Jadi saya ngelihatnya memang personal communication gitu kan ya ke orang yang kita tuju itu dengan informal tuh jauh lebih efektif daripada kita menggunakan baju organisasi Pak biasanya. Dan ternyata ketika saya ngobrol sama dia itu enak banget, dan banget. Terus dia bilang gini, oh ya udah nanti saya ketemuin sama orang saya ya, katanya, untuk menindaklanjuti ini, katanya gitu. Saya tertarik dengan programnya kamu, katanya. Oh ya udah, oke gitu. Akhirnya saya ditemuin sama orangnya, kemudian programnya jalan Pak, gitu. Dan koordinasi tektokannya enak. Kemudian dari situ ya saya udah tinggal report sama dia, thank you ya, gitu kan, sudah ngasih jalan. Ini sekarang sudah seperti ini, programnya statusnya sudah seperti ini. Dan saya ngelihatnya juga komunikasi dan koordinasi itu sekarang banyak dilakukan dengan menggunakan media WhatsApp ya Pak ya. Jadi cukup efektif Pak kalau kita menggunakan koordinasi yang pendek-pendek dengan media WhatsApp gitu. Tapi kalau untuk yang sifatnya memutuskan sebuah permasalahan atau bertanya soal solusi, sebaiknya tidak melalui media WhatsApp Pak, karena bisa jadi misunderstanding tuh Pak di WhatsApp. Contohnya nih ya Pak, misalkan pacaran nih Pak. Terus kalau pacaran komunikasi di WhatsApp Pak bisa jadi salah Pak. Salah paham ya. Salah paham karena di WhatsApp itu tidak ada intonasi, tidak ada apa-apa, cuman emoji. Nah emoji itu sebenarnya memberikan soul terhadap kata-kata yang kita berikan gitu kan ya. Entah itu kata-kata marah atau kata-kata ucapan terima kasih dan sebagainya gitu. Nah, jadi kalau menurut saya tuh kalau untuk memutuskan permasalahan ataupun istilahnya mendiskusikan sesuatu yang serius itu jangan di WhatsApp. Jangan lewat WhatsApp. Tuh. Karena sebaiknya memang ketemu. Iya. Gitu. Iya. Karena WhatsApp itu bukan tempat untuk diskusi permasalahan. Karena bisa dianggap bahwa apa yang kita jelaskan itu adalah kata-kata yang emosional. Kata-katanya marah tapi emojinya ketawa. Gak nyambung Pak. Gak nyambung. Iya. Nah saya pernah itu Pak orang marah terus saya ketawa Pak. Gak nyambung Pak. Ini kenapa sih kalau orang dimarahin malah ketawa, kayaknya gak nyambung gitu kan Pak. Ya, itu bahasa tulis sering tidak dimengerti dengan baik. Betul. Jadi sebaiknya memang kalau mau saya saranin sih koordinasi lewat WhatsApp it's good, tapi kalau misalkan lewat untuk diskusi atau terutama untuk mendiskusikan permasalahan tidak lewat WhatsApp. Untuk janjian bisa ya lewat WhatsApp. Yes, bisa Pak. Oke. Janjian ngopi. Janjian ngopi. Terakhir nih Mbak, ini kita kan sering ya teman-teman di lapangan itu sudah banyak sekali capaian-capaian gitu ya. Tapi sering kesulitan untuk merumuskan capaian-capaian itu ke dalam sesuatu yang meaningful untuk bisa diketahui oleh target-target grup tadi gitu ya. Apakah untuk masyarakat, untuk pemerintah, untuk apa gitu. Ini gimana caranya agar keberhasilan kita itu bisa terdeliver dengan baik ke target-target grup yang kita inginkan itu gitu ya. Iya.
Ya itu Pak, kalau dari saya sih sebenarnya dari awal itu dari riset itu sebenarnya bisa menemukan Pak sebenarnya yang setiap target itu inginkan itu apa sih gitu kan. Ya, misalkan kalau pemerintah mereka tuh ingin capaiannya itu capaian misalkan berkontribusi terhadap visi misi atau goalsnya pemerintah atau targetnya pemerintah. Gitu. Jadi ya kita masuknya lewat dari situ Pak. Gitu. Dan kita juga harus memberikan informasi yang tepat ke orang yang tepat kan Pak. Bagaimana caranya misalkan kalau kita ngomongin ke A itu dia capaiannya capaian A gitu kan yang dia inginkan. Kemudian kita nggak ada hambatan untuk komunikasi sama dia. Artinya apa? Ya udah artinya kita kalau misalkan dia ingin A ya kita kasihnya A. Kemudian kita nggak ada hambatan komunikasi sama dia gitu. Ya udah jadi artinya kita bisa langsung komunikasi sama dia tanpa harus pakai media, tanpa harus pakai apa. Kalaupun ada reportnya ya tinggal dikasih reportnya ke dia gitu. Kemudian bertanya kepada dia, boleh tidak capaian ini kita publikasikan? Publikasikannya bersama loh. Karena ini capaiannya capaian Bapak dan saya. Bukan capaian saya, karena saya berkontribusi terhadap capaiannya Bapak. Saya ada karena Bapak, gitu. Kalau saya kalau saya sendiri, mungkin saya bisa jadi mungkin tidak dipercaya untuk melakukan ini. Karena ada Bapak, saya dipercaya oleh donor saya untuk melakukan ini, gitu. Jadi memang di komunikasi itu kulo-nuwun itu emang sangat penting Pak. Dan tata etika kita juga sangat diperlukan Pak. Tetap harus dijaga gitu kan ya. Etika komunikasi terutama Pak sama ini kita ya. Terutama kalau ke pemerintah ya Pak. Jadi jangan sampai kita mempublikasikan capaian kita tanpa sepengetahuan mereka, apalagi kalau bilang bahwa capaian itu adalah capaian kita sendiri gitu kan ya. Karena apapun kalau dari pemerintah kan capaiannya kita adalah kontribusi untuk mereka dan kita ada juga karena mereka juga gitu sih Pak. Baik Mbak Dila, saya kira kita sudah berpanjang lebar mengenai komunikasi. Ada satu kalimat atau kata-kata bijak yang bisa kita dengarkan mengenai apa komunikasi yang efektif ini Mbak? Iya. Satu kalimat, satu paragraf, atau satu lembar. Satu lembar boleh. Iya. Saya sih senang dengar bahwa komunikasi itu harus banyak mendengarkan Pak, gitu. Mendengarkan, kemudian setelah mendengarkan baru kita bisa menangkap apa yang diinginkan oleh lawan kita, gitu. Dan kita bisa mengemas apapun yang kita inginkan disesuaikan dengan lawan kita, gitu. Jadi mendengar dulu ya. Dengar dulu. Jadi orang mendengar itu sulit Pak. Saya seringnya nyerocos dulu daripada mendengar dulu. Itu dia Pak. Lebih baik kita mendengarnya dengan apa? Yaitu dengan riset Pak. Oke, baik. Iya. Jadi kita harus mendengarkan dulu, dengerin dulu apa yang ingin orang-orang sampaikan tentang kita. Karena komunikasi itu bicara soal apa sih yang orang bilang tentang kita Pak. Iya. Sudah banyak sekali nih Mbak Dila, terima kasih banyak. Sama-sama Pak. Tapi saya agak sulit untuk menyimpulkan apa pembicaraan kita ya. Tapi mungkin beberapa hal yang saya catat tadi. Ada pertama kita perlu riset untuk melakukan riset itu sangat penting sebelum kita melakukan kegiatan komunikasi yang mau kita lakukan gitu ya. Juga setelah itu juga menjadi penting. Evaluasi apakah komunikasi kita efektif dan sebagainya itu juga sangat penting gitu. Dan juga di tengah-tengah kita perlu memperhatikan barrier komunikasi kita yang betul. Itu dan bahkan sesuatu yang lebih non formal itu justru diperlukan untuk kita menembus barrier itu gitu kan.
Betul, Pak. Saya kira mungkin itu yang tadi bisa saya catat gitu. Jadi bagaimana menginformasikan secara tepat kepada orang yang tepat itu menjadi sangat-sangat penting gitu ya. Mbak Dila, terima kasih banyak atas kehadirannya di Bincang Hutan Tropis. Demikian Sobat Konservasi, pembicaraan kita, bincang kita bersama Mbak Fardila Astari. Terima kasih banyak dan salam konservasi. Salam konservasi.